Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan bongkar mesin Pega RR atau sama dengan motor Pega ZR, Jupiter Jet Robot dan sejenisnya. Nih, ini dengan permasalahan pertama kita dapat informasi dari yang punya motor nih ya. Ini dari mesinnya, ini belum pernah dibongkar sama sekali, masih original bawaan pabrik, terkecuali di bagian area kopling. Kalau untuk di bagian area kopling udah pernah dibongkar ya. Nah, sekarang ini untuk permasalahan detailnya motor ini ya. Pertama, di bagian knalpot ini keluar asap, tapi tidak begitu parah ya keluar asapnya. Pokoknya setiap proses penggantian oli sebelum masanya waktu pergantian oli ini sudah dibilang habis duluan enggak, cuman nyisanya sedikit. Jadi setiap proses penggantian oli, sisa olinya cuman beberapa mili doang, segelas paling, segelas lebih gitu. Nih, kita lihat dari ujung knalpotnya, coba tot asal. Nah, nih kita lihat dari ujung knalpot di bagian sini. Nah, hitam pekat dan basah. Nah, ini berarti menandakan adanya kelemahan di bagian silinder atau blok silinder dan komponen yang ada di bagian blok silinder, dan juga tidak keluar dari seal klep di bagian head. Pokoknya yang membuat motor ini menjadi berasap atau ngebul atau ke oli selalu habis, satu dari bagian blok silinder dan komponen yang ada di bagian blok silinder mencakup piston, ring seher dan sebagainya, pokoknya di bagian sini. Dan yang kedua, ini tidak jauh dari seal klep ya, seal klep udah mengeras. Apalagi kita dapat informasi dari yang punya motor bahwasannya untuk mesin bagian depan ini belum pernah dibongkar sama sekali ya. Kalau kita ngelihat dari kilometer keseluruhan, berapa ini kilometernya, juga kacanya udah buram, 66.349 km. Itu juga kalau kilometernya masih berfungsi. Kalau kilometernya nggak berfungsi, kemungkinan untuk jarak tempuhnya ini udah jauh sekali. Kalau kita lihat dari plat nomornya, ini belum pernah diperpanjang. Menurut informasi dari yang punya motor, kalengnya belum pernah diperpanjang. Ini 2019. Ini turun 5 tahun, berarti 2014. Keluaran 2014. Hitung aja dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, udah 9 tahun ya. 9 tahun belum pernah bongkar di bagian mesin bagian depan dan mesin bagian tengah dan mesin sebelah kiri, sebelah magnet ya. Yang dibongkar barusan sebelah sini. Kita dapat informasi dari yang punya motor, lebih jelasnya nanti kita buka aja ya. Tadi pertama masalahnya oli, setiap proses penggantian olinya cuma sedikit ya. Itu masalahnya di bagian mesin bagian depan. Dan yang kedua, ini saat posisi jalan pelan, gigi 1, gigi 2 ya, ini loncat-loncat, apalagi bawa barang berat, dia loncat-loncat, cek. Nah, pas gigi kasar, gigi 1, gigi 2. Nah, terus di RPM tingginya dia kurang ada tenaga. Pokoknya di RPM bawah loncat-loncat tidak bertenaga, dan RPM tinggi tidak bertenaga. Nah, untuk RPM bawah dan RPM tinggi ya, itu mencakup beberapa komponen di bagian area kopling ya. Untuk pada umumnya biasanya kalau RPM bawah itu kampas sprocket, kampas ganda yang di depan, berikut komponen-komponen yang ada di bagian kampas ganda. Saat RPM tinggi itu dari kampas kopling, biasa masalah pada umumnya ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan walaupun kampas koplingnya baru, kampas ganda atau sprocket dan komponen yang ada di bagian sprocket ini baru, nah kurang bertenaga juga. Itu pasti dari blok silinder karena lemahnya kompresi. Ya, ada kelemahan kompresi.
itu juga mempengaruhi ke performa, ke tenaga karena kompresinya lemah gitu. Dan setiap pembakaran di bagian ruang pembakaran itu tidak optimal pembakarannya ya, karena ada terbakarnya oli masuk ke bagian ruang pembakaran. Nah, sekarang kita coba nyalakan nih. Untuk suara mesinnya ini tidak begitu berisik. Saya kira untuk suara mesin normal lah, nggak berisik. Cuman masalahnya yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ya sekarang kita nyalakan, ceklek. Double starter. Nah, cuman ada suara cek dikit. Nanti kita cek aja dari segi fisiknya, kira-kira apa masalahnya nih. Pokoknya yang punya motor ini tidak memperbaiki dari suara. Yang penting katanya pas di RPM bawah, gigi 1 gigi 2 tidak loncat-loncat, dan performanya oke lagi. Dan yang kedua, motor ini supaya tidak berasap di bagian olinya, setiap proses penggantian olinya selalu kurang. Nah, pokoknya yang memperbaiki itu untuk berisiknya tidak begitu dipertanyakan oleh yang punya motor. Yang penting ada tenaga dan tidak berasap gitu. Udahlah, di blayernya bentar aja, takutnya di bagian olinya juga takut nggak ada olinya gitu ya. Oke, langsung saja kita buka di bagian area kopling dulu. Coba kunci knalpot buka, kunci 14 impact, kunci 8 impact. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Knalpot toh. Ini pakai kunci 14 untuk buka di bagian engkolan. Nah, ini sekalian ada yang request di komentar kalau bongkar Jupiter Jet robot dan Pega ZR, Pega RR tolong divideokan nih. Ini sekalian kita tutorialkan untuk pembongkaran di bagian kopling dan di bagian mesin bagian depan, engine bagian depan gitu. Nah, sekarang buka knalpot kunci 12. Nah, untuk di bagian depan ini kunci 10, untuk di bagian sini kunci 12, kunci 12. Nah, kumpul-kumpulkan ring natot. Nah. Di mana nih, Ton? Ngebrek meton. Bukan tot, kampas iya, non bagian kopling. Nah, kau udah pasang data. Karena urut tadi bisa kan lalangitan kayak. Nah, murmurnya pasang. Motor dia tapi kenapa tinggi asli? Kita pakai deh. Nah, sekarang buka di bagian area sini. Filter lah ya, nggak buka ternyata. Saya kunci 8.
Untuk semua pelepasan di baut motor ini, mau di bagian bodi, mau di bagian mesin, itu pelepasannya, pengendoran itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dan untuk pengekangan searah dengan arah putaran jarum jam. Semua. Ya ini tincap. Nah. Filter segala kabeh buka. Sambil dikontrol filternya. Nah. Kalau udah kena kayak gitu, diinjak kopling gigi coba. Kalau diinjak gigi biasanya ngebuka. Kalau tidak, lemannya tidak paten ke depan. Sabar ibu terban burina. Nah, muter tuh. Oh, kenceng. Kalau kenceng bisa dipukul dari sini nih, ada tempat pukulannya nih. Dari palu karet. Nih dari sini nih, pakai palu karet. Nah, ikannya bawa baut natot. Ikannya. Oh, masih ada satu lagi. Oh kan, injak. Nah, pan ngebul ke dia lagi. Nah, di bagian sini nih keluar asap. Tuh, kotor parah dalamnya juga. Tuh ya, bisa teman-teman lihat, dalamannya kotor parah. Nah, saat kita buka di bagian sini, ini udah ketahuan dari segi fisiknya dan segi kotornya juga, ini udah ketahuan bahwasannya ada kebocoran kompresi ke bagian belakang. Gimana bisa ketahuan seperti itu? Ya, kita lihat dari segi fisiknya, nih. Ini ada pembakaran di bagian sini, tuh, set, hitam. Nah, ke bagian semua dalamnya hitam tuh. Berarti ini menandakan adanya kebocoran kompresi ke bagian karter, ke bagian tabungan oli, ya. Sehingga pembakaran yang seharusnya di bagian ruang pembakaran ini terbagi ke belakang. Makanya terjadi hitam di bagian sini gosong. Ini pembakaran sedikit bocor ke bagian belakang dari piston, dari seher, ya. Ada lemahnya di bagian ring seher. Makanya pembakaran masuk ke bagian belakang. Nah, selain dari segi fisiknya hitam kayak gini, nih ya, hitamnya nggak sewajarnya nih, hitamnya tuh. Dan saat kita buka tadi, blek dibuka, kebuktinya di sini keluar asap putih dikit, ya. Itu berarti asap yang tadi, kalau misalkan nggak ada kebocoran kompresi, tidak akan mungkin ada asap yang masuk ke bagian sini, ya. Asap putih nggak ada. Saat dibuka tadi keluar belah. Nah, itu menandakan ada bocornya kompresi. Nah, lemah kompresinya. Filter tot buka tot. Tinggal dibuka ya, tinggal tok-tok ya. Ya pakai karet. Saya lihat acak-acakan. Kol filternya juga. Tuh teman-teman, ini mungkin semenjak punya motor ini belum pernah dibongkar-bongkar, diganti-ganti di bagian filter. Ini filternya juga udah kotor parah. Filternya kotor parah. Nah, ini berperan penting di bagian filter ini. Kalau filter ini tersumbat atau mampet, oli nggak akan naik ke bagian head, ke bagian kruk as juga. Nah, ini sangat penting. Kalau filter ini mampet, oli jangankan naik ke bagian head, ke bagian boring, ke bagian seher, ke bagian connecting rod, ya. Ininya mampet. Karena untuk jenis motor ini filternya ada dua. Untuk motor Yamaha, mau yang sport, mau yang bebek, ini rata-rata motor Yamaha itu menggunakan dua filter. Beda dengan Honda. Kalau Yamaha dua filter nih. Nah, di sini ada dua filter. Buka tot filternya tot. Nah, ya filter cabut. Olinya juga sedikit mau. Ya, olinya juga. Pakai tang lancip. Nah, di sini ada dua filter. Nah, filter ini sebelum oli terhisap ke bagian pompa oli. Kalau filter ini penyaringan oli sesudah terhisap dari pompa oli. Nah, gitu. Jadi kedua-duanya juga ini filter ini penting, berperan sangatlah penting. Nah,
Oke, untuk di bagian filter ini masih bagus, masih bersih. Oh, filter yang bagian bawah nih ya. Kita jelaskan di bagian filter karena di sini vital sekali nih. Kalau misalkan filter yang di bawah ini mampet, ya, jangankan oli naik ke bagian atas. Pompa oli aja untuk menghisap ke bagian oli ini akan kesusahan karena pada dasarnya sebelum oli naik ke bagian pompa oli, sebelum pompa oli menghisap oli akan tersaring dulu ke bagian sini. Kalau di sini mampet, logikanya oli nggak akan naik, pompa oli menghisapnya akan kesusahan berat. Nah, kalau misalkan di bagian sini udah bersih, plong, nah selanjutnya pompa oli menghisap ke bagian oli, tapi filter ini mampet. Ini juga sama, ya. Pompa oli menghisap oli, setelah masuk, keluaran dari pompa oli akan masuk ke bagian filter ini. Kalau di bagian filter ini kosong, mampet, ya, oli tidak akan naik ke bagian head, ke bagian silinder pop, ke bagian boring, ke bagian connecting rod, dan sebagainya. Ya, karena sistem penyaringan untuk jenis motor ini ada dua. Pertama, kita ulangi. Pertama, sebelum terhisap oleh pompa oli. Yang kedua, sesudah terhisap pompa oli, ini keluarnya tersaring lagi. Nah, dua. Jadi kedua-duanya harus benar-benar plong. Dan juga, tapi dengan catatan ini, walaupun plong, jangan bolong besar. Kalau bolong di bagian sini besar, nanti kotoran tidak terhisap juga. Tidak tersaring, bukan terhisap. Jadi kotoran tidak tersaring, melainkan dia terhisap masuk ke bagian pompa oli. Kalau kotoran masuk ke bagian pompa oli, nanti mengganjal kotorannya ke bagian gigi bintang pompa oli sehingga merusak ke bagian komponen yang ada di bagian pompa oli. Kalau rusak di bagian komponen di bagian pompa oli di bagian dalamnya, nantinya pompa oli akan ngempos juga dan alhasil pompa oli tidak bisa menghisap oli. Nah, ya. Barangkali sudah jelas. Ini penting, ini wajib ganti. Kita pisahkan satu yang harus diganti. Nanti kalau udah kita kasih tahu masalahnya apa saja, untuk pergantian nanti kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor. Ya, nih. Filter ini tinggal dibersihkan. Coba cabut YouTube. Nih, cabut. Nah, kayaknya kemetan. Kayak dikumpah sekalian. Nah, selanjutnya ini juga berperan penting teman-teman nih. Nah, ini menjumpai lagi di bagian sini nih. Ini seal di bagian sini tuh. Ini lepas pegasnya juga. Dan juga sealnya udah sobek. Tuh. Ini berperan penting juga, sangat penting, ya. Kalau di bagian sini sobek, nah, kita jelaskan lagi. Ini mungkin durasinya lumayan agak panjang karena banyak penjelasan. Di bagian sini kalau sobek, nah nih ya. Kan pada dasarnya gini. Setelah oli terhisap dari saringan bawah naik ke bagian pompa oli, masuk ke sini. Setelah ke sini dia nanti akan masuk ke bagian filter. Nah, ke bagian filter, ke bagian sini. Nah, ya, melalui dari sini terus ke sini, ya, tersaring ke bagian sini. Bukan tersaring terus masuk ke bagian sini, ke bagian kruk as, masuk ke sini, terus dia akan bersirkulasi ke bagian sini dan masuk ke bagian connecting rod. Kalau di bagian sini sobek, nah, ini nanti oli masuk ke bagian kruk asnya, ke bagian connecting rodnya tidak maksimal, melainkan bocor ke bagian sini. Nah, selain oli tidak masuk maksimal ke bagian connecting rod, ke bagian dalam, dan juga mengurangi daya tekan oli untuk masuk ke bagian head. Ya, kenapa demikian? Karena di sini ada kebocoran. Ya, saat oli naik, mau naikkan ini tinggi dari ini dengan head, ini lebih tinggi head. Ya, jika oli bersirkulasi di sini, jangankan mau naik ke bagian sini. Kalau di sini bocor, ya keluar dulu ke sini. Jadi daya tekan oli masuk ke bagian head ini berkurang. Ya, daya tekannya karena ada kebocoran di bawah. Ya, contohnya gini. Nih ya, kita nyalur selang, misalkan selang pipa, ya, yang misalkan tampungannya di sini di atas. Nah, misalkan rumah kita, terus di sini tampungan air. Nah, untuk menghisap air dari tampungan sini ke tampungan sini, kan ini lebih tinggi, menggunakan pipa. Kalau pipanya ada yang bocor di tengah perjalanan, nah, jadi oli yang masuk ke bagian tampungan, bukan oli, air yang akan masuk ke bagian tampungan ke sebelah sini, ya,
kemungkinan besar tidak akan naik, tidak akan sampai ke bagian tampungan atas. Ya, tergantung kebocorannya. Kalau kebocorannya sedikit, air yang masuk ke bagian tampungan yang atas naik cuman daya tekannya tidak maksimal. Tapi kalau bocornya parah, jangankan naik ke bagian sini, ya, nggak akan mungkin naik karena ada kebocoran di perjalanan. Gitu, kita analogikan ke pipa aja, ya, saluran air. Nah, tidak jauh beda kayak gitu. Jadi ini penting, ya. Ini wajib ganti seal, filter, seal. Oke, sekalian buka. Nah, buka ini pakai kunci 8. Kita lihat di bagian kampas kopling. Kampas kopling ini udah jelas karena di RPM tinggi, ya. Ini tidak ada tenaga. Nah, ini pakai kunci 8. Nah, cabut tot. Hiji indahnya ho, anu nonton. Nah, ini pertama ada ini. Selanjutnya karya udah kumpulkan bautnya. Nah, ini pernya cuma ada satu, modelnya kayak gini tuh, ya. Terus, nah, sekarang ini setut, itu kopling. Nah, tuh, modelnya kayak gitu. Cabut lagi. Nah, tuh, ya, taruh. Nah, selanjutnya ini. Nah, di sini ada kampas kopling, tuh, dan ini, tuh, ya, apa ini namanya? Lawan kaki 4 atau gimana? Bukan kaki 4, ini mah kakinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di sini ada pegas nih. Oh, cabut aja dulu, nanti ketahuan pas dibongkar kampas koplingnya. Kampas koplingnya ada 2 untuk PKRR ini. Nih, plat koplingnya cuma 1. Dan di bagian plat kopling di sini ada pegas 3 biji. Tuh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 biji. Nah, untuk RPM tinggi tidak bertenaga, selip. Nah, ini dari sini kampas kopling, ganti kampas kopling, oke. Nah, sekruk. Nah, untuk pergantian kampas kopling, ini banyak teman-teman pengguna CB, CBR ini menggunakan kampas kopling ini kepunyaan PKRR. Nah, yang originalnya lebih murah dibanding kepunyaan Honda, jadi harganya lebih murah. Banyak yang substitusi pakai kopling ini kampasnya untuk untuk CB 150R, CBR yang 150 ini pakai kampas kopling ini, Sonic pakai kampas kopling ini. Harganya terjangkau, terus sama-sama ori lagi. Walaupun beda brand Yamaha dengan Honda gitu. Tapi dijamin kualitasnya, keawetannya. Kampas kopling. Selanjutnya buka di bagian sini. Nah, untuk di bagian sini, ininya di iniin dulu pakai obeng dulu ya toh. Atau mentul amat obeng nah. Nu seket. Nah, pakai eta ada lah sandok ban. Nah, ini ada pengunci bautnya, pengunci mur. Ini kita buka dulu. Nah. Top, enggak segitu bae. Iya nak. Ada 2. Top. Ini pakai kunci 19. Nah, kalau menggunakan impact ini dengan syarat dimasukin gigi dulu, masukin gigi. Nah, supaya mentok kayak gini nih, pasang. Nah, pakai impact, terus pegang ban belakang. Nah, terus kalau misalkan nggak dimasukin gigi, nggak dipegang ban belakang, roda belakang, nanti dia akan muter kenceng, nggak akan kena nantinya, muter, banter. Nah, di situ juga ada mur dan ada ring pengunci. Nah, modelnya kayak gini. Nah, tuh. Sekarang cabut. Nah, dalamnya gosong karena ada pembakaran yang ke belakang ke sini masuk. Tuh, gosong banget parah. Nah, selanjutnya di situ ada ring yang bergerigi di belakang, di dalam kopling. Nah, kalau ini tidak terpasang, resikonya fatal, tidak akan berfungsi dengan baik di bagian kopling. Selanjutnya cabut. Nah, sekarang cek karet kopling. Nah, untuk karet kopling ini udah pernah diganti, udah pernah dibongkar, pergantian di bagian karet kopling.
Sekarang gerak-gerak. Ada gerak nggak? Masih bagus. Ya. Nah, coba kita cek. Nah, jika teman-teman menjumpai di bagian karet kopling di bagian sini, ke depan, ke belakang, maju mundur gini. Kalau diputar ini maju mundur, nah karet kopling harus diganti. Nah, ini aman, masih bagus. Kalau ke samping, ke sini, ini ada toleransi, goyang dikit nggak masalah. Yang penting jangan ke depan, ke belakang, gitu. Ya. Dan efek yang dirasakan kalau kampas kopling ini, bukan kampas kopling, kalau karet kopling ini sudah ada space-nya banyak, saat masuk gigi, dimasukin gigi, cetrek, lepasin, jerok. Nah, agak sedikit bunyi, trak, gitu. Ada hentakan, jadi mentok ini dengan ini, cetrek. Nah, rasanya cuma itu doang sih. Tapi kalau misalkan sampai habis, bener-bener habis di bagian karetnya, space-nya udah banyak, nah itu lebih terasa lagi efeknya. Saat dimasukin gigi, digas sekaligus, betak. Jadi ada bantingan di sini. Besi dengan aluminium mentok, cetrek, cetrek di bagian dalam sini. Kan di sini ada pembatasnya, garis-garis. Nah, jadi besi yang di bagian sini aluminium. Rumah kopling dimentok ke pembatasnya, cetrek, cetrek bunyi. Nah, gigi ini kan ada pembatasnya dengan aluminium ini nih, dia mentok. Kalau karetnya habis bunyi dak. Oke. Selanjutnya cabut. Di sini ada bosing. Nah, nanti kita jelaskan untuk proses pemasangannya lagi. Nah, udah. Selanjutnya buka kampas sprocket. Kunci 19 lagi. Nah, 19. Nah. Nah. Mur. Bedanya mur kopling dengan mur ini warnanya bening, kalau ini hitam. Nah, lagi pula diameternya beda, nggak bakalan pas. Mur ini dipasang di sini. Cabut, ada ring di situ. Nah, ring tebal. Nah, ya. Selanjutnya cabut. Di dalam situ juga ada beberapa komponen. Nah, ada bosing. Nah, bosing, panas. Taruh aja ke bawah sini. Itu tuh, kelap-kelap. Nah, panas guys. Nah, untuk di bagian sini, nih yang membuat di RPM bawah dan RPM, pokoknya RPM bawah gigi 1 gigi 2 ini loncat-loncat, jek gitu. Jadi di bawahnya jek loncat-loncat, ini dari sini, tidak jauh dari ini. Ya, kita buka nih. Semuanya ya. Set. Udah. Keluarnya juga susah. Guys. Oh, udah nyangkut. Panas. Ke bawah. Connect jadinya. Ini lah. Panas. Oh, kena sebelah doang menceng. Aduh, geus kayu ieu na ieu. Geus lekong. Buka tot. Kalau sambil megang kamera susah. Agak gitu ya. Panas ya. Nah, kita lihat dari sini dulu. Diantar tuh, Nah, untuk di bagian one way ini masih berfungsi dengan baik one way-nya. Cuman mangkoknya udah dalam banget loh. Kita zoom. Shit. Tuh, dalam banget. Nah, ini yang buat loncat-loncat. Nah, sekarang kita buka di bagian one way. Nah, kalau one way ini pelornya nggak ada dan juga udah pecah di bagian rumahnya, nah
Ini saat dimasukin gigi jetrek, dia langsung loncat, langsung mati. Ini dari sini biasanya nih. Dengan ini dan juga dengan ini terlalu rapat biasanya. Kampas ganda dengan mangkok ganda ini terlalu rapat. Nah, makanya dimasukin gigi jetrek, tapi langsung mati, nggak bisa stasioner saat masuk gigi. Nah, ini dari sini biasanya hancur. Tapi untuk kasus motor ini bukan, melainkan ini mah tidak bertenaga. Ini dari sini space ke bagian kampas ganda dengan mangkok ganda ini terlalu renggangnya jauh. Tapi keluarnya tadi di sini susah, tapi kalau di dalam udah masuk ke dalam ini longgar. Ini kampas gandanya mungkin udah pernah diakalin di bagian kampas ganda. Coba nanti kita buka. Nih. Nah, ya tuh di sini ada pelor. Pelornya 3, pegasnya 3. Tuh, lengkap. Ada semua, masukin sini nanti kita cuci. Nah, di sini juga ada ring. Nah, ya, ring. Nah, ini kampas ganda dalam sekali, bukan kampas ganda, mangkok ganda, mangkok sprocket atau lonceng. Ini harus diganti. Udah dalam, nggak bisa diakalin. Udah dalam banget. Nah, untuk Pega RR ini karena di sini macam-macam giginya. Jadi kalau mau beli ini diusahakan hitung giginya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 gigi. Nah, karena ada yang 18, ada yang 20 giginya. Jadi harus dibawa, dihitung. Oke. Nah, sekarang kita buka di bagian ini nih. Kenapa ini? Mungkin udah pernah diakalin. Nah, di bagian bantalannya juga, no, udah nggak ada. Bantalannya udah nggak ada. Oh, ketiga-tiganya. Coba kita buka. Buka itu. Kita lihat. Ini harus diganti kampas ganda dan mangkoknya. Nanti kita obrolkan lagi, kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor. Ini maunya kayak gimana? Pakai obeng mesin sih. Tuh, lancip. Nanti kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor. Untuk proses penggantian spare part atau part ini harus melalui proses persetujuan dari yang punya motor. Ya, jadi prinsip kita jangankan yang masih bagus, yang jelek sekalipun kata yang punya motor suruh pasang lagi, ya kita pasang lagi, ya. Ada eklipnya harus hilang, diamankan eklipnya. Nah, selanjutnya buka. Asnya terus kan? Ya pas iya nabe ya, ta congkel ta, kabe saya nurata. Nah, apa ini? Nah, ya teman-teman nih. Nah, bagian bantalan kampas gandanya ini sudah diakalin nih. Ini pakai selang. Nah, ada pelornya dalamnya. Nah, selang terus ada pelornya. Berarti kemungkinan di sini udah pernah melalui proses pengakalan. Udah melalui proses pengakalan sebelumnya. Nah, kalau apalagi udah melalui proses pengakalan kayak gini ya, ini berarti udah nggak ada toleransi untuk perbaikan, untuk pengakalan, jadi harus diganti. Nah, mangkok, kampas. Nah, untuk di bagian sini, saya kira ini mah segini doang masalahnya. Untuk bagian kopling, ini tinggal melalui proses pembersihan saja. Packingnya masih aman, packing kopling. Nah, sekarang kita buka ke bagian mesin bagian depan ya. Nah, bagian sini ini tinggal kita bersihkan saja. Udah kayak gini, jangan dilepas-lepas yang lainnya. Nih, kalau di sini ini ada space ke dalam keluar sedikit.
Ini saya kira wajar. Terkecuali kalau ada space-nya ke kanan, ke depan, ke belakang sini. Baru itu tidak wajar, ya. Tapi kalau untuk bearing kruk as, ini jangan ada space ke dalam keluar, jangan. Harus benar-benar nggak ada goyang. Nah, ini juga lepasnya sekalian, gear pompa oli. Sekarang kita buka mesin yang ke bagian depan. Buka tot, kunci 8. Kunci 8 di kunci 12. Nah. Semuanya ada ringnya. Yang besi 2 biji kalau nggak salah, yang tembaga itu 2 biji kalau nggak salah. Tapi kayaknya yang besi itu 3 biji kalau bawaannya. Yang tembaga itu cuma 1 biji. Yang tembaga biasanya untuk tembaga itu untuk bagian oli bawah. Karena nanti oli bersirkulasi dari sini. Dari sini dia masuk ke sini, set, kalau lagi sumpit dia ke sini. Terus dia masuk ke atas. Terus kenokan as. Oh, yang tembaga ada 2, yang bawah semua. Ring tembaga. Nah. Yang besi itu di atas letaknya semua ringnya, yang di bawah itu tembaga semua. Nah. Kayaknya besi cabut besi. Nah, sekarang buka ini nih pakai kunci L 5. Ice, lubang ice. Kita buka ice. Sekalian ice-nya dibersihin. Biasanya kotor banget. Untuk mengoptimalkan gas buang supaya ramah lingkungan. Fungsinya ice. Dan untuk membuang sisa pembakaran di bagian klep yang X itu lebih optimal tersaring. Bautnya ada 2, pakai kunci L5. Yuk cabut selangnya yuk, ribet. Nah, iya ya, betul. Nah, nanti juga untuk pemasangannya, insya Allah kita bertahap lagi, kayak gini lagi pemasangannya santai ya, sambil ngobrol aja udah. Pengennya sih live streaming, tapi kameranya tidak kuat. Kalau live streaming suka mati sendiri. Bikin video aja, kalau misalkan durasinya sejam, kadang mati sendiri kameranya. Udah mati, tunggu dingin dulu, baru bisa record lagi. Apalagi sambil dinyalain cahayanya. Kalau dinyalain cahayanya, paling kuat 15 menit udah mati. Pakai buri nasi bisa gitu, entah gitu. Ya, hidup hebat.
Juga dicek bang, dicek sih pakai dari bawah itu di bawah apa beli di rumah. Protein mau pakai bilog mau bisa goreng pakai bilog. Nah, untuk CRF yang kita ini tadi matikan, diberikan tombol on off untuk saklar lampu supaya bisa mati. Ini sedang di skotlet, di hitam mati, hitam modar, hitam pae. Nah, ini ice-nya juga tuh. Nah, ya untuk di bagian ice juga ini udah kotor banget. Nanti kita bersihkan di bagian klep-klepnya juga. Nah, ini kalau misalkan ice-nya udah rusak, udah selalu open ya, nanti saat turun ngegas suka nembak dar, ini dari ice-nya. Bisa teman-teman bersihkan di bagian ice-nya, dan juga bisa teman-teman sumpel di bagian sini nih, slok masukin ke ice. Nah, insya Allah nggak nembak-nembak. Selanjutnya buka di bagian sini nih, pakai kunci L5 juga sama. Nah, bau pandan amat, bau caruh pandan. Burang-burang bau caruh pandan. Putu. Padang putu. Oh, wangi putu. Nah, baut-bautnya kumpulin. Kalau untuk baut ini, baut ice ini agak pendek, tapi kalau untuk baut manifold intake ini panjang. Bensinnya cabut. Ini saya tarik cabut dulu. Oh, ngalangannya. Ya, kan gua pandan ya. Oh, saya usul buang. Keluhur ya bisa. Nah, Kenapa buat masuk? Ini penting online pakai data kaleng. Saling terhubung. nah, nah. Ya, nanti yang punya motor ini suruh menyaksikan proses pembongkarannya dan juga pemasangannya juga, supaya menghindari kesalahpahaman ya. Gas gitu baiklah. Nah, sekarang nih buka pakai kunci 8. Nanti juga untuk di bagian karbu juga nanti kita bersihkan. Nah, ya congkel ditutup. Ya, ada tempat pencungkilnya dari sini tuh. Ini celah disediakan untuk mencungkil dari sono. Pakai obeng min. Nah, tuh. Dalamannya kotor. Nah, sekarang pakai kunci 12 tot. Nah, untuk di bagian rantai keteng nih ya, sebelum kita buka lebih jauh lagi, kita cek rantai keteng. Nah, ini rantai keteng masih tegang, masih kencang. Jadi tidak ada kekendoran di bagian rantai keteng, masih aman. Untuk pembongkaran tidak perlu kita topkan dulu. Untuk pembongkaran langsung aja, nggak apa-apa. Mau ditopkan juga mah nggak. Terkecuali untuk pemasangan. Kalau pemasangan wajib kita topkan. Nah, langsung lepas gearnya. Nah, setelah kayak gini buka nih, pakai kunci 8 juga. Bawah. Nah, setelah kayak gini ini tinggal tarik doang. Nah, kalau masih angkat. Nah, oh. Slok. Nah, ini kondisi ruang pembakarannya.
semasa hidupnya semasa hidupnya belum pernah dibongkar. Ini kayak gini kondisinya tuh. Wow, bergerak. Nanti kita cek untuk di bagian sini. Nah, ini kebetulan pas posisi kita bongkar dalam kondisi noken as pada posisi netral. Kalau posisi netral ini bisa bergerak perkiraan berapa derajat ya? Kan satu lingkaran 360 derajat. Nah, kalau ini setengah putar enggak, paling 150 derajat lah. Ini berarti kondisi noken as netral. Nah, oke. Dalamannya Bu edas tuh tebel. Tuh. Dakinya tebel. Ya. Nah, selanjutnya kita cek di bagian sini. Coba pakai bensin. Nyedot lah bensin samet deh. Tidinya gak ada lah. Ayo na aqua teh. Coba nyedot deh tidinya. Nah, tidinya gak ada. Mana aqua na? Nah, aqua. Samet. Kita cek di bagian klep nih, bocor apa enggak klepnya. Nggak sakit bela. Lihat jadi betul dia. Nah, semprot pakai angin. Pinuhan. Nah, semprot pakai angin. Ini kira-kira ada kebocoran nggak? Dari lubang ini, Coba kamu kotok. Kurangin lah. Ini nutup. Ada no. Nah, sekarang yang in. Ayo bocor. Ada yang in juga ada bocor. Nah, jadi klepnya juga bocor, minta disekir ulang karena di sini kemungkinan dari kerak-kerak ini. Kan di bagian klep ini selalu buka tutup, mesin menyala dia akan buka tutup. Saat kena gentakan, si kerak di bagian sini bisa jatuh dan menyelap ke bagian klep yang in maupun yang ek, sehingga di sini akan timbul kebocoran. Kalau menyelapnya lebih banyak lagi tebal, kemungkinan akan loss kompresi dan kemungkinan besar mesin tidak akan menyala. Tapi ini masih bisa menyala. Kemungkinan yang menyempil ke bagian klep in dan yang ek itu cuma sedikit. Nah, sedikit ya. Pantesan performanya yang kurang enak. Ini dari sini juga bisa kebocoran kompresi dari klep. Nah, bisa teman-teman lihat ke bagian intake lubang in. Nah, tebal hitam tuh. Ya, waduh, kameranya tidak bisa pakai pencahayaan. Panas. Ini udah 48 menit. Ini ya. Jadi pembakaran karena ada yang bocor, seharusnya saat seher mengompres set di bagian klep yang in dan yang ek ini harus tertutup. Sedangkan ada kebocoran sehingga kompresi terbagi masuk ke manifold. Yang seharusnya saat mengompres tidak ada kompresi yang masuk ke bagian sini, melainkan kalau bocor di bagian sini kompresi akan masuk ke bagian lubang hisap, lubang intake, lubang karbu. Makanya ada bekas pembakaran masuk ke bagian lubang in hitam loh. Menandakan ada kebocoran di bagian klep. Ya, kalau misalkan nggak ada kebocoran di bagian klep, ini nggak akan sampai hitam dan berkerak kayak gini. Ada pembakaran ke bagian sini tuh, nggak akan ada. Berarti menandakan ada kebocoran di bagian klep. Nah, sudah jelas tadi dicek bahwa ada yang bocor. Selanjutnya kita buka ini nih, buka top. Gampang ke bagian boring dulu, kita buka, kita cek semua komponennya, kita cek. Karena tidak ada yang berisik, jadi kemungkinan besar di bagian bearing dan sebagainya ini tidak ada masalah. Paling di bagian seal klep aja.
Sekarang kita tutorialkan aja untuk pembongkaran di bagian sini. Ini cuman paling penyakiran, ganti seal klep udah di bagian sini mah. Ini di bagian tadi apa? Ice. Wah, ice-nya udah berkerak tebel. Ini bentar lagi kayaknya kameranya mati nih karena terlampau panas. Mudah-mudahan masih kuat lah sampai menjelaskan di bagian head dan juga di bagian boring. Kita pakai burina, nah pakai kunci sok lah. Kalau masih baut-bawaannya di dalamnya biasanya ada lock tipnya, pengunci drat. Jadi setiap baut bawaan pabrikannya sebelum pemasangan dia kasih lock tip tes atau tetes di bagian dratnya, makanya agak seset. Nah, ini selanjutnya buka ini nih. Pakai kunci 22, pakai shock ada pakai impact. Dua kita mah barang gitu. Oh 24. Coba dia. Oh 22 deh. Oh 24 dia mah. Al insanu mahalul khotowaiswan. Pada dasarnya manusia itu sifatnya salah dan lupa. Nah, tuh teman-teman, ini sudah ada pengikisan di bagian sini. Coba puller. Kenapa tadi suaranya agak berisik? Ini kemungkinan dari sini juga. Di bagian celah klepnya ini sudah longgar banget. Udah longgar, kerasa longgarnya berlebih. Coba pakai 0,10. Longgar nggak? Pakai 0,15 nih. Yang X coba. Tuh. 0,15 aja longgar, cek lentotnya. 0,15 longgar. Yang 0,20 das pantesan suaranya agak ngeletrek. Ini dari sini, dari klep. Setelannya ini sudah longgar. Sekarang yang in 0,15 coba. 0,15 kenceng masuk loh. Ya 0,15. Nah, ini sudah ada kehausan di bagian sini. Ya, karena pada dasarnya untuk setelan klep untuk yang menggunakan pelatuk itu yang in kita gunakan biasanya di 0,8, yang X itu 0,10. Kalau lebih dari itu biasanya akan timbul berisik. Toleransi 0,10 dan 0,10 yang in maupun yang X. Ya. Kalau lebih dari nilai itu akan timbul berisik. Dan kalau kurang dari itu, nilai toleransi di 0,08 yang in, 0,10 yang X. Kalau lebih rendah daripada itu nilainya, misalkan 0,5 pakai in dan yang X, nanti performanya kurang. Bisa juga nanti stasionernya langsamnya tidak normal, ngebanting, ya. Dan mesin cepat panas, gitu. Kalau terlalu rapat, ya. Oke, sekarang kita buka di bagian rocker arm pakai kunci 12, pakai baut 12. Baut 12 yang panjang dan ada klekernya itu, coba. Pakai sob canakan baut 12 nu panjang. Panjang nak. Kleker pergi cakram dari mana? Pergi cakram. Pergi nakan cakram. Pelat na ba yan, urabing na to ya. Make murah hiji. Pagi nakan kepala babi deh kan.
Dia pakai baut 12 yang diameternya panjangnya 5 cm, pakai 7 cm juga bisa masukin. Umurnya dulu lupa nih. Pakai kunci 12 tuh. Nah, 12 hiji jeung 2. Ya, dia ya kencengan ya. Nah, kita buka yang X dulu nih. Kita buka yang X. Nah, ayo kencengan lah. Berat be. Stop guys. Sekarang kita kencengin yang ini. Bawah. Luhurnya. Ini tractor dadakan. Bukan yang khususnya tapi bisa pakai buka ini. Jadi si bosnya, si pennya akan tertarik terus sampai ketarik pen. Nah, kamera nangis hangit panas. Ini ya. Doakan ya budak ya supaya kabel iPhone 13 Pro Max. Cuma HP cas gitu. Cuma HP bapak cas gitu. Nah, cabut. Slek. Nah, tuh pennya lepas. Tuh, pennya udah lepas, alan ditot. Nah. Ceklan pakai tang, pakai kunci. Tang. Pakai kutang. Ceklan kutang. Tang. Untuk pennya yang in dan yang ini sama saja, keliru juga nggak masalah. Angin. Oh, Dikit. Stop. Stop. Angin cina. Angin tuh. Iya. Nah, selanjutnya yang ini sama ya pennya untuk yang in maupun yang egg. Sekarang kita cabut rocker arm. Nah, ini cabut. Rocker arm susah nyabutnya kalau masih ada nokenasnya. Tuh. Tapi bisa nih kalau agak susah. Bisa aja sih tapi agak susah. Mendingan cabut nokenas dulu. Ih, kena nih tuh. Set. Nah, Guys, apa yang jadi duit? untuk yang egg ini bawaan pabrikannya loh ya nih. Ini yang egg ini belum pernah dibongkar di bagian sini. Ini kodenya 67. Tuh. Yang egg 67. Sekarang kita buka yang in. Kira-kira kode yang in berapa nih? Pasang dia. Guys, kita bela up pakai lengan bank guys. Tapi kunci ring tuh udah air tenaga kuat guys. Guys, kita ada mau mangeunah apa ya? Nah, untuk pencabutan di bagian sini diusahakan pada posisi netral ya. Dalam artian noken as atau pelep in dan yang egg ini tidak pada posisi nekan. Noken as pada posisi netral, cabut.
Nanti dia yo cokal ayo pakai obeng. Nah, cokal dia tah. Masuk yang. Nah, landai. Nah, kita lihat nih rocker arm yang aduh sobat bro. Taruh apa ya tak? Aduh. Ini cabut lano kenasna ya. Pakai itu doang tadi deh sarua. Nah, untuk di bagian noken as ini masih aman, cuman bearingnya udah ada goyang. Nah, bearing yang di luar, nah udah ada space-nya terlalu parah. Nah, bearing ini kita ganti nanti karena udah space-nya no. Untuk di bagian lip dan durasinya ini masih bisa dipakai, cuman di sini udah ada sedikit kehausan nih. Ada sedikit pengikisan di bagian noken as, bagian ini nih, udah dalam. Tuh. Yang in maupun yang X ada pengikisan sedikit, tapi ini masih bisa dipakai, ada toleransi karena pengikisannya cuma 0, berapa nih. Ini berkaitannya dengan celah klep tadi, ya, bisa menjadi longgar. Ini dari sini nanti kita jelaskan. Sekarang kita buka rocker arm yang in. Nah, bisa ke sini melepasnya. Nah, untuk yang in nomornya berapa nih? Tuh. Yang in ini angkanya lebih tinggi, 70. Yang X 67, yang in 70. Jadi lebih gede angkanya yang in, karena logikanya gini, kita ulas lagi nih ya, karena pada dasarnya untuk setelan klep yang lebih rapat itu yang in ya, yang longgar itu yang X, makanya yang angkanya lebih tinggi itu ditaruh di in, bertujuan supaya lebih rapat. Nah, jadi yang nilainya kecil ini di X supaya nilainya supaya rada renggang. Tapi untuk jenis motor ini sebenarnya dibulak balik juga mangga, karena di bagian sini ada setelan klepnya ya, bisa disetel untuk kerapatannya. Tapi alangkah baiknya pemasangannya sesuai pabrikannya. Yang angkanya lebih tinggi itu ditaruh di in, yang angkanya lebih kecil itu ditaruh di X gitu. Nah, di sini kita jelaskan nih kenapa celah klep ini menjadi longgar. Nah, ini bisa berkaitan dari ini, dari filter dan juga dari seal di bagian bak kopling. Nih, kita bawa ininya, kita jelaskannya di sini. Seal bak kopling di bagian sini, ya, berkaitan. Kenapa berkaitan dengan ini? Lah, kok bisa ada berkaitan dengan ini? Apa ininya? Apa ngaruhnya? Nah, kita jelaskan. Ini kan kedua-dua ini jalur sirkulasi oli. Kalau ada hambatan tersumbat di bagian sini dan ada sobekan di bagian sini, otomatis oli yang akan melumasi atau naik ke bagian kop, silinder kop, itu akan berkurang tekanannya. Ya, tidak lancar lah dibilang kasarnya. Makanya yang seharusnya di bagian sini ini full terlumasi oleh oli secara maksimal, sehingga di bagian sini tidak terlumasi oli secara maksimal. Makanya ada pengikisan, gesekan antara pelatuk klep dan noken as ini tidak terlumasi oli secara maksimal. Makanya dia sedikit demi sedikit dia akan aus. Ya, apalagi kalau misalkan di sininya tersumbat parah, oli tidak sampai naik ke bagian silinder kop sedikit pun atau ke bagian rocker arm sedikit pun, dijamin noken as dan sepatu klep atau pelatuk klep ini akan kegerus. Tidak ada toleransi untuk bisa dipakai lagi. Tapi kalau ini masih ada toleransi, bisa dipakai lagi. Cuman bearingnya doang, bearingnya udah longgar. Yang ini masih aman. Oke, dicuci. Barangkali sudah jelas.
Nah, sekarang kita buka di bagian kop, silinder kop. Lihat Tot. Tadi ya. Ini diganjal, pakai kunci palang. Pakai palang 12 HD pantek Tot ya. Tak pakai ada tak. Nah. Awas, ini aku kuna bisikan lagi. Nah. Biji pisahkan. 1. Cabut. 2. Hijina. Nanti untuk pemasangan kita jelaskan lagi. Nah. Hiji. Jadi 2. Nah, sekarang kita buka. Ini klep yang nggak keluar. Di sininya banyak kerak. Tuh, banyak kerak sehingga di bagian batangan klepnya ini kotor, tidak bisa masuk ke bagian bos klep. Nah, kena. Dibersihkan dikit aja kena. Nah, sekarang untuk pengecekan bos klep yang ini tutup. Klep pakai tangan, ya. Ini tarik. Kalau ditarik bunyi cemplung, berarti menandakan bos klep masih aman. Nah, bos klep masih aman. Sekarang yang X sama kayak tadi. Nah, tarik. Masih aman. Tanya cek di bagian klep. Nah, untuk yang ini masih tebel dan juga masih lumayan lah, masih bisa dipakai yang in. Dan yang X ini ketutup dengan kerak. Nanti pengecekan di bagian sini bisa sambil disekir. Kalau misalkan sambil disekir di sini masih keropos banyak, jadi kemungkinan besar harus diganti di bagian payung klep. Tapi kalau saat disekir di sini tidak ada keroposan, pakai ini aja. Dicek dari batangannya juga. Kalau batangannya ada goresan di sini, wajib ganti karena nantinya akan tetap ngebul. Ya, menggesek dengan seal klep. Intinya. Oke, untuk pengecekan di bagian sini nanti saat proses penyekiran. Tapi tidak kita ponis rusak dulu ya. Saat penyekiran nanti kita ponisnya. Nah, selanjutnya seal klep. Seal klepnya keras banget. Yang in maupun yang X. Ini udah keras. Mungkin semenjak dari punya motor ini belum pernah diganti, belum pernah dibongkar lagi pula kita informasi dari yang punya motor. Nah, seal klep yang in. No, udah keras ya. No, udah keras banget. Jangankan seal klep yang udah keras kayak gini, yang masih fleksibel aja kalau pembongkaran di bagian head, penyekiran di bagian head, wajib ganti seal klep ya. Karena harganya nggak seberapa, resikonya ngebul parah. Nanti kerja 2 kali harus bongkar-bongkar lagi. Nah, seal klep ganti. Lanjutnya ini. Nambal itu tuh, turun. Untung. Nah, karak ya, langsung Bang. tuh. Ya. Ini udah keras banget, jadi diganti wajib kedua-duanya. Nah, di sini juga ada ring. Nantinya kalau pembongkaran, kalau lepas ini harus diperhatikan, di sini ada ring. Ring 1, 2 ya di sini. Oke. Ini tinggal kita sekir, kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita buka di bagian untuk spare part yang diganti, kumpulin di sini. Buka di bagian silinder, blok seher. Nah, untuk lidahnya kita cabut. Sop, ada sop ya. Nek angin susup tas sorangan. Tuang. Ini angin ini non. Nih, ini cabut. Ini masih bagus lidah. Nih. Sekarang packing. Ini packing kaleng. Untuk packing kaleng di sini mau diganti juga mangga, mau dibersihkan aja mangga. Kalau mau dipakai lagi, ini catnya harus rata, dibersihkan semuanya. Harus jadi bening semua. Nanti kita tambah pakai lem. Ya. Kalau diganti dengan yang ori, bawaannya lagi ini tidak mesti dilem, pasang lagi gitu. Tapi kalau misalkan dipakai lagi ini tinggal dibersihin doang. Dibersihin catnya supaya putih semua, nanti kita pasang lagi tambah lem. Karena walaupun untuk motor ini dilem juga nggak masalah, karena di sini tidak ada coolant ya, tidak ada water jacketnya, jadi aman untuk pengeleman. Selanjutnya buka
Ini bagian boring. Angkat sob, harbuna sob. Garmu, di sini ada tempat pencokilan asal lengan. Nah, ini jangan sampai masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam nanti ngerusak kepresisian antara crankcase dengan boring. Jadi sini di luar aja nih nyongkelnya nih. Nah, kalau mau proses ini jangan ke dalam. Kalau ke dalam ngerusak ya, ke bagian dinding boring dan ke bagian dinding ini apa crankcase. Tinggal cabut. Kita cek dari packing kertasnya udah jelek. Di sini ada bushing 2 dan juga di bagian depan juga di sini ada bushing 2. Ya, 2. Nah, depan 2, belakang 2. Ya. Nah, kita cek tisu. Ayo kan tisu. Tuh beaknya akhirnya hiji tah. Oh. Nah, kita cek di bagian boring. Set. Untuk di bagian boring ini ada sedikit goresan sedikit, tapi masih bisa sih. Ini diganti ringnya aja bisa, diganti ring sehernya aja bisa nih boring. Nanti kita ukur dengan ring seher yang baru. Kalau misalkan celahnya sudah melebihi batas nilai toleransi maksimal, baru kita melakukan proses di quarter ganti piston. Karena untuk PGRR ini bisa di quarter ya, bisa dilemer besi, bukan di hasil. Kita cek di bagian piston. Dapat nyokel isup ya, tuh gunting dah. Pen ya, dorong pakai kunci 8 tidinya, 8 tap. Terus, semangat. Nah, di sini juga teman-teman patut cek kalau misalkan ada suara kasar, cek di bagian sini. Kalau misalkan sudah ada tidak merata di bagian sini, sarankan ganti. Tapi ini masih rata. Nah, kita lihat dari piston. Kalau dari fisik pistonnya ini masih bening, tidak ada goresan, masih aman. Jadi kalau misalkan mau proses penggantian ring aja bisa ini. Kalau mau meminimalisir biaya, paling ganti ring kompresi kedua ya. Terus ring oli. Ini yang membuat sering habis ke bagian oli ini dari sini. Ring oli yang tidak bergerak. No, ring olinya tidak mengembang. Yang seharusnya di bagian ring oli ini mengembang. Tapi ini tidak mengembang tuh di bagian ring olinya. Tidak main tuh. Ini dari ring oli. Tuh, keras. Nggak main tuh. Tuh, melepasnya juga. Tuh. Udah dilepas satu aja ini masih nggak main. Masih nggak main. Nah, di sini ada ring cacingnya nih. Yang Belanda adanya. Tunan rambut na berem tuh. Pan gaul dia mah nyahul. Belanda. Ini sambungannya mana nih? Sampai nggak kelihatan sambungannya juga. Ya.
Cukur rambut tuh, mana? Mana nih sambungannya juga nggak kelihatan, ketutup kerak. Nah, sambungannya itu. Ini ringnya, ring oli, ring kompresi ini harus diganti. Kalau misalkan mau meminimalisir biaya, kalau misalkan lebih mantap lagi ya di quarter ganti piston dengan yang ori dengan yang baru. Tapi biasanya nih, ini aja kalau mau diganti ringnya ini tinggal dibersihkan sebersih mungkin di bagian dalamnya, di bagian celah-celah ringnya ini harus benar-benar bersih ya, di bagian celah-celah ringnya. Dan juga lubang-lubang di bagian sini nih, ini kan ada lubang, ini harus plong semua. Di bagian celah ring oli juga di sini. Nih, ring oli di sini ada lubang banyak nih, kecil-kecil, ini harus dilubangin, jangan tersumbat. Sampai tuh kan tebel, nah tuh. Tuh tebel. Jadi kalau mau dipakai lagi pistonnya ini harus dibersihkan di bagian sini. Nanti kita konfirmasi lagi, obrolkan dengan yang punya motor maunya kayak gimana. Ya. Nah. Ini harus diganti ring. Kalau di bagian sini masih ada toleransi. Kalau mau meminimalisir biaya, ganti ringnya aja. Ini yang wajib ganti, seal klep ganti, mangkok ganti, terus filter oli tadi ganti. Mana filter oli Tot? Filter oli mana? Anu rusak. Nah, filter oli ganti ya. Nih kita kasih tahu ke yang punya motor, paling selebihnya cuman lem packing udah gitu ya. Karbu cleaner paling untuk membersihkan cleaner. Nah, adapun setelah kita kasih tahu masalah-masalahnya, untuk proses penggantian kita komunikasikan lagi dengan yang punya motor ya, maunya kayak gimana, mau diakalin mau diganti gitu. Kalau di bagian sini, bagian kampas ganda ini tidak bisa diakalin, udah toleransi maksimal karena sebelumnya juga udah bekas ngakalin gitu ya. Tapi adapun kembali lagi kepada yang punya motor, kalau misalkan kita kembali ke prinsip kita lagi, kalau misalkan jangankan yang bagus, spare part yang bagus, yang sudah rusak pun, sudah jelek pun, kalau misalkan kata yang punya motor suruh pasang lagi, ya kita pasang lagi ya, gitu prinsip kita. Karena untuk di bagian sini nih, kita tidak cek di bagian stang, karena sebelumnya juga nggak ada suara yang begitu signifikan parah, jadi stang kemungkinan tidak ada masalah. Oke, tidak usah kita dicek. Nanti kalau mau cek aja nggak apa-apa. Banyak di video-video sebelumnya untuk pengecekan stang itu caranya kayak gimana. Coba Tot, cleaner Tot hiji, cleaner. Nah, untuk pembersihan di bagian sini bisa menggunakan cleaner, bisa menggunakan bensin juga. Ini lu gede. Tuh. Tebal sekali ya. Nih, contohnya gini nih. Pakai cleaner. Mau pakai bensin juga pelan-pelan mangga. Cabut ini. Ini sambil dikoas gini. Ya. Nih, ini kita lihat warna dasar bawaannya. Dikoas. Ini sambil disemprot gini. Tuh kan. Tuh. Ini warna dasarnya, nanti dibuat kinclong seperti ini semua. Nih, tuh. Nah, ya, ini nanti kita buat kinclong seperti ini semua. Baik di bagian silinder, di bagian silinder kop, dan di bagian kopling di bagian sini. Oke, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk video kelanjutannya nanti kita buatkan saat proses pemasangan. Makanya silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, dan jangan lupa untuk pendatang baru silakan like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video berikutnya dari Alvin Motor ya. Jika ada kesalahan dalam segi ucapan maupun praktekannya ya, saya minta maaf karena manusia biasa tidak luput dengan salah dan lupa ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.